Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Raji, NPM 205104008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul bentuk-bentuk jual beli untuk memenuhi syarat pengambilan nilai mata kuliah fikih muamalah. Langsung saja. Ditinjau dari pertukaran jual beli saham atau saham. Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. 2. Jual beli muqayyadah atau barter. Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 3. Jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Jual beli alat tukar. Alat tukar jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar dengan dirham. Berdasarkan tinjauan hukum, jual beli sah atau halal sahih adalah jual beli yang memenuhi kebutuhan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli fasik atau rusak. Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan. Jual beli batal haram. Jual beli haram adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli yang dilarang terbagi dua, di antara yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr, minuman yang memabukkan. Jual beli harar, jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang bersyarat, jual beli yang hijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul, si pembeli berkata, baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku. Jual beli yang menimbulkan kemudorotan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudorotan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan bergantung kepada induknya. Jual beli muhalaqdah, menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan. Jual beli muqaddarah, menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih berkecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar. Dalam artian, mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Jual beli mulamasah, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu dan malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh tersebut berarti telah membeli kainnya. Jual beli menukar sadah, jual beli yang secara lempar melempar, seperti seorang berkata, lemparkanlah kepadaku yang ada padamu, nanti kau lempar pula yang aku punya padaku. Setelah terjadi lempar melempar, terjadi jual beli. Mengapa hal ini dilarang dalam agama? Hal ini mengandung tipuan dan tidak ada rasa ijab kabulnya. Jual beli musyawarah, penjual buah yang basah dengan buah yang kering.
seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sehingga ukuran dengan timbangan atau jika ditimbangkan atau dikilokan, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar atau talaki rukban. Jual beli dengan menghadang dagangan atau di luar atau kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga dia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, dapat menimbulkan kegiatan pasar atau akadnya sah atau iktikar, membeli barang dengan memborong atau ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik. Ketika harga naik, barang rampasan atau curian pembeli telah bahwa hal barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dengan memperbuatan dosa. Oleh karena macam itu dilarang, semacam ini dilarang. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah atau ketika waktunya ibadah pedagang malah menyibukkan diri dengan menjual belikan sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Nah, jual beli inilah sebagai jual beli barang dengan kepada orang lain dengan membayaran tempo kredit. Nah, mungkin itulah dapat yang saya sampaikan mengenai materi yang bentuk-bentuk jual beli. Semoga saja dapat membantu, atau bila kurang jelas saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.